Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Afdinal Arif dari Universitas Mula Warman, program studi Sistem Informasi Angkatan 2020 dengan NIM 2009116044. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kali ini kita membahas tentang bisnis plan. Jadi, sebelum Anda memulai bisnis, sebaiknya Anda membuat beragam strategi serta mempertimbangkan pasar yang akan dijangkau. Bisnis plan atau rencana bisnis adalah istilah yang sering dipakai untuk hal seperti itu. Layaknya kita hendak berperang, seseorang atau organisasi harus memahami medan perang serta apa saja strategi yang akan dipakai untuk menaklukkan musuh. Hal serupa berlaku saat memulai bisnis. Kamu tidak bisa sembarangan langsung mulai tanpa adanya bisnis plan atau rencana bisnis untuk kedepannya. Tanpa bisnis plan, Anda akan kesulitan menghadapi segala masalah yang terjadi pada perjalanan bisnis Anda. Alhasil, bisnis Anda berpotensi tidak bertahan lama dalam jangka panjang. Lantas, apa sih pengertian dari bisnis plan itu? Apakah bisnis plan penting? Jangan khawatir. Pada video kali ini, saya akan menjelaskannya untuk Anda. Jadi, secara garis besar, bisnis plan merupakan penunjuk arah bagimu dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis Anda, baik bisnis pribadi maupun bisnis perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dalam bisnis plan. Sejatinya, bisnis plan adalah sebuah dokumen yang dapat menuntun pebisnis, para pemilik usaha menuju kesuksesan. Pasalnya, kumpulan rencana ini bisa memperjelas setiap aspek dari bisnis dan langkah yang perlu diambil perusahaan guna mencapai tujuannya. Meskipun demikian, dokumen ini tak bisa digunakan sembarangan. Agar sukses, perusahaan harus memanfaatkan jenis bisnis plan yang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas sumber dayanya. Nah, kira-kira apa aja sih jenis-jenis rencana bisnis yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan? Berikut adalah pengertian atau penjelasan singkatnya. Baik, yang pertama ada yang namanya startup business plan. Jenis bisnis plan yang pertama yang dapat digunakan oleh para pemilik usaha adalah startup business plan. Sesuai namanya, rencana bisnis ini cocok untuk digunakan oleh badan usaha yang berdiri atau perusahaan startup yang baru. Menurut laman Quorn, dokumen itu biasanya mencakup bagian yang menjelaskan latar belakang, produk layanan, evaluasi pasar, dan proyeksi tim manajemen dalam perusahaan. Aspek-aspek tersebut biasanya diperlukan guna menarik perhatian para investor. Hasilnya, perusahaan juga perlu menjelaskan beberapa hal dalam bidang keuangan mereka, seperti proyeksi pendapatan, laba, dan arus kas. Dan yang kedua, jenis bisnis plan selanjutnya adalah internal business plan. Kategori rencana ini bisa dikhususkan untuk departemen dalam bisnis. Sebagai contoh, untuk tim pemasaran yang perlu mengevaluasi proyek. Dokumen ini nantinya akan menjelaskan kondisi finansial perusahaan, termasuk biaya operasional dan probabilitas, kemudian menjelaskan kemungkinan bisnis untuk membayar kembali modal yang diperlukan untuk proyek tersebut. Rencana bisnis internal juga akan memberikan informasi tentang kualitas proyek, perekrutan, dan biaya teknologi yang dibutuhkan perusahaan. Dan yang ketiga, ada yang namanya strategic business plan. Strategic business plan adalah suatu rencana bisnis yang kerap kali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dokumen satu ini mampu memberikan pandangan yang jelas tentang tujuan perusahaan dan cara mereka untuk mencapainya. Ia juga meletakkan rencana dasar untuk seluruh divisi perusahaan agar dapat bekerja dengan sesuai target bisnis. Meskipun struktur rencananya berbeda di setiap perusahaan,
Sebagian besar mencakup 5 elemen khusus dalam strategic business plan, yakni yang pertama ada visi bisnis, yang kedua pernyataan misi, yang ketiga definisi faktor keberhasilan, yang keempat strategi untuk mencapai tujuan, dan yang kelima jadwal implementasi. Oke, selanjutnya ada visibility business plan. Dokumen ini pada dasarnya menerangkan tingkat kesuksesan yang akan diraih perusahaan pada periode tertentu. Rencana bisnis ini umumnya mencakup bagian yang menjelaskan kebutuhan akan produk atau layanan, demografi target audience, dan modal yang dibutuhkan. Visibility business plan juga biasanya diakhiri dengan rekomendasi rencana bisnis untuk masa-masa mendatang. Selanjutnya, ada yang namanya Operation Business Plan. Menurut Business Plan, salah satu rencana bisnis yang sifatnya sangat penting bagi kesuksesan perusahaan adalah Operation Business Plan. Kenapa? Karena dokumen ini merupakan rencana internal yang terdiri dari berbagai unsur yang berkaitan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Rencana ini menentukan penanda implementasi dan target waktu jalannya kegiatan operasional perusahaan untuk tahun-tahun mendatang. Oke, kita masuk ke jenis-jenis business plan yang terakhir. Ada yang namanya growth business plan. Bisnis plan terakhir yang kerap digunakan oleh perusahaan besar adalah growth business plan. Growth business plan adalah deskripsi mendalam tentang pertumbuhannya yang diusulkan dan ditulis untuk tujuan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, jika pertumbuhan perusahaan memerlukan investasi, dokumen ini dapat mencakup deskripsi lengkap tentang perusahaan, manajemen, dan kondisi keuangannya. Rencana tersebut juga harus memberikan rincian lain dari perusahaan untuk memuaskan calon investor. Baik, sekarang kita akan membahas kenapa sih bisnis plan itu penting dalam bisnis. Oke, gini. Setelah mengetahui bahwa bisnis plan adalah sebuah rancangan bisnis untuk menentukan tujuan ke depannya, pasti Anda semua penasaran nih, kira-kira seberapa penting keberadaannya dalam bisnis. Oke, kita bahas sedikit. Untuk menjawab rasa penasaran Anda, berikut adalah pemaparan beberapa alasan kenapa rencana bisnis harus dibuat sebelum memulai bisnis. Yang pertama adalah membantu dalam mencari investor. Alasan pertama kenapa bisnis plan sangat penting adalah bisnis plan bisa membantu Anda untuk mencari investor. Tak bisa dipungkiri, setiap bisnis, khususnya bisnis kecil ataupun startup, sangat membutuhkan investor sebagai penyuntik dana. Kendati demikian, investor hanya memberikan dana kepada bisnis yang memiliki tujuan, laporan keuangan, serta target pasar yang jelas. Jadi, sebelum memulai bisnis, kita harus menentukan 3 tadi, laporan keuangan, target pasar yang jelas, dan memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua adalah mengatur keuangan. Salah satu hal yang membuat bisnis tidak bertahan lama adalah masalah keuangan. Kebanyakan orang membuat bisnis dan melakukan pengeluaran tanpa adanya rencana sebelumnya. Alhasil, kondisi keuangan tidak sehat dan bisnis tidak berkembang. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Ketika bisnis sedang berkembang, kamu akan dihadapkan oleh berbagai masalah, mulai dari pesaing yang ketat, dari kompetitor atau kompetitor lain, perekrutan karyawan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu itu, coba untuk mengambil keputusan yang tepat adalah dengan melihat bisnis plan yang telah dibuat. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang apa saja sih yang bisa dimasukkan ke dalam bisnis plan. Elemen apa saja nih yang bisa dimasukkan ke dalam bisnis plan. Yang saya rangkum dari media internet, yang pertama itu adalah executive summary. Bagian pertama yang harus dimasukkan ke dalam bisnis adalah executive summary. Apa itu executive summary? Dilansir dari Investopedia, bagian ini menguraikan informasi apapun tentang perusahaan, mulai dari lokasi, karyawan, produk,
target pasar, manajemen perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua ada deskripsi perusahaan. Bagian ini menggambarkan mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi, mitra perusahaan, serta ringkasan tujuan bisnis pada perusahaan tersebut. Yang ketiga ada produk atau layanan. Masukkan produk atau layanan yang kamu tawarkan dalam rencana bisnismu, dilansir dari Business News Daily. Gambarkan bagaimana produk atau layananmu dapat memberikan keuntungan yang besar bagi bisnismu. Yang keempat ada analisis pasar. Analisis pasar atau market analisis adalah bagian yang tak kalah penting dalam bisnis plan atau rencana bisnis. Pasalnya, suatu perusahaan butuh target pasar yang tepat untuk mengidentifikasi tingkat persaingan yang ada di pasar, serta siapa-siapa saja kompetitornya. Yang kelima ada strategi marketing. Dilansir dari Investopedia lagi, pada bagian ini perusahaan harus menjelaskan bagaimana strategi marketingnya untuk menjangkau pelanggan serta mempertahankannya. Entah dengan cara melalui iklan online, media tertulis, media cetak, platform media sosial, atau kita menempel poster di tembok-tembok dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah rencana keuangan. Rencana keuangan atau financial planning adalah bagian yang harus dicermati oleh perusahaan dalam membuat bisnis plan. Pasalnya, Anda harus membuat laporan keuangan dengan detail seperti budgeting dan data-data keuangan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam cara membuat bisnis plan. Ini Anda harus pahami dan cerna baik-baik bagaimana cara membuat bisnis plan. Yang paling pertama adalah ketahui kondisi pada kompetitor. Untuk membuat bisnis plan yang efektif, hal yang harus dilakukan perusahaan adalah menganalisis kondisi perusahaan kompetitor. Bersiaplah untuk menyebutkan nama mereka dan beritahu apa yang membuat perusahaanmu berbeda dari setiap kompetitor. Jadi tujuan kita membuat analisis kompetitor, nanti kita tahu nih apa yang membedakan kita dari kompetitor, sehingga user-user di luar sana bisa memilih untuk ke perusahaan kita, seperti itu. Yang kedua adalah ketahui pembaca dokumen. Hal berikutnya yang perlu dilakukan perusahaan serta membuat bisnis plan adalah mempertimbangkan pembaca dokumen. Hal ini diperlukan agar perusahaan dapat menggait minat dari berbagai pihak secara maksimal. Yang ketiga adalah memiliki bukti untuk setiap klaim yang dibuat. Membuat bukti untuk setiap klaim yang dibuat adalah hal penting yang perlu disesikan perusahaan saat membuat bisnis plan. Dokumen dan bukti-bukti ini diperlukan sebagai cara untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh investor. Yang keempat, jangan bertele-tele. Kenapa? Karena kesalahan pada perusahaan banyak. Perusahaan menuliskan bisnis plan yang terlalu bertele-tele. Hal ini bukannya memberikan manfaat, justru malah merugikan perusahaan. Dan yang terakhir adalah jelaskan setiap perincian secara realistis. Perusahaan harus menjelaskan setiap bagian dari rencana bisnis secara realistis. Kenapa? Karena selalu diasumsikan bahwa hal-hal akan memakan waktu 15% lebih lama dari yang Anda perkirakan, seperti 20 atau 23 minggu dari sekarang. Jadi hal ini sejatinya diperlukan untuk mengurangi risiko kegagalan. Selain itu, penjelasan yang realistis juga akan lebih mengunggah bagi investor dan partner perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari pemaparan, penjelasan, pengertian, dan manfaat dari bisnis plan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Afdinal Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.